warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani. Saya mahasiswi S1 non-reguler Stikes Sumber Waras. Di sini saya akan membuat video terkait dengan pemeriksaan 12 syaraf kranial. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya mahasiswi dari Stikes Sumber Waras. Di sini saya dinas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan 12 syaraf kranial yang tujuannya untuk mengetahui syaraf penciuman Ibu, terus juga syaraf penglihatan Ibu, lalu setelah itu syaraf dari wajah Ibu, terus dan juga dari syaraf mengunyah dan dari otot lidah Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik. Waktunya itu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit ya Bu. Sebelumnya saya permisi dulu untuk keluar untuk mengambil peralatan dan juga mencuci tangan. Langkah selanjutnya, saya akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Udah, nanti kita main gitu. Sudah bersih? Baik Ibu, untuk langkah selanjutnya saya sudah menggunakan sarung tangan ya Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu nervus olfactorius, di mana dia merupakan syaraf penciuman Bu. Nah, sebelumnya saya akan tanyakan dulu kepada Ibu, apakah Ibu sekarang sedang flu? Oke. Untuk yang kedua, saya ingin mengecek dulu nih, apakah terjadi sumbatan di hidung Ibu dengan cara Ibu bisa menutup lubang hidung Ibu dengan menggunakan jari kanan. Oke. Baik Ibu, hembuskan. Oke. Terus untuk langkah yang ketiga, yaitu kita sekarang fokus ke bagian pemeriksaan nervus olfactoriusnya. Ibu bisa menutup matanya, lalu nanti Ibu tutup lubang hidung Ibu sebelah kanan, ya. Nanti saya akan berikan aroma. Nanti Ibu menebak aroma tersebut itu aromanya apa. Baik Ibu, kopi. Ini apa Bu? Teh. Oke. Bergantian ya Bu, sebelah satu lagi. Kopi, ya. Teh, ya. Baik Ibu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan yang kedua yaitu nervus opticus. Nah, di mana nanti saya ada dua pemeriksaan. Yang pertama, itu adalah pemeriksaan visual, terus yang kedua adalah pemeriksaan lapang pandang. Nah, untuk yang visual ini nanti saya akan Ibu menutup mata sebelah Ibu ya dengan menggunakan tangan kanan, lalu mata yang sebelah itu tidak perlu dipejamkan ya Bu. Nanti saya akan tunjukkan beberapa angka gitu dengan menggunakan jari saya, Ibu menebaknya kayak gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, ini angka berapa? 3. Ini angka berapa? 1. Ini angka berapa? 5. Oke, sebelahnya Ibu. Oke. Ini angka berapa? 5. Ini? 4. Ini? 2. Iya, baik Ibu. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu merupakan lapang pandang Bu. Nah, itu mengetahui seberapa luasnya Ibu melihat dari mulai nanti saya memberikan benda, ya, batas maksimalnya sampai mana Ibu bisa melihatnya, seperti itu, ya Bu. Nanti Ibu fokus ke bagian hidung tengah saya ya Bu. Sambil Ibu juga memperhatikan pen light ya yang saya pegang ini. Oke, begitu ya. Baik Ibu, sampai sini paham ya? Ya. Saya mulai ya Bu. Nah, cukup. Baik, bergantian ya Bu dengan mata sebelahnya. Sudah fokus Bu? Sudah. Oke. Kita bantai-bantai.
Baik Ibu, sekarang kita masuk ke dalam pemeriksaan yang ketiga, yaitu nervus okulomotorik, terus juga nervus troklear dan abducens. Nah, di mana dia terdiri dari nervus 3, 4 dan juga 6. Nah, untuk mengetahui dari mulai pergerakan bola mata Ibu dan satu lagi refleks pupil Ibu, ya. Baik Ibu, untuk cara yang pertama kita akan mengecek pergerakan bola mata Ibu terlebih dahulu ya. Nanti Ibu ikuti pen light atau benda ini. Setelah itu nanti saya akan arahkan kayak gitu ya Bu ya. Fokus ya Bu ya. Kenapa lo buat biar kaki? Buat biar kaki. Untuk pemeriksaan yang kedua ya, untuk di nervus 3, 4 dan juga 6 ya Bu. Untuk refleks pupilnya ya. Nanti saya akan ada dua cara, yaitu baik indirect dan juga direct. Baik itu langsung dan juga tidak langsung ya Bu ya. Nanti saya akan lihat pupil Ibu apakah terjadi meiosis atau tidak. Seperti itu ya Bu. Oke. Bu, perhatikan ya. Maaf. Lihat Bu. Oke. Satu lagi. Oke. Ya. Oke, jadi meiosis maksudnya dia mengecil pupilnya. Oke, untuk yang kedua yaitu indirect, jadi tidak langsung. Jadi saya batasin ya Bu ya, terkait dengan penglihatan kiri dan juga kanan. Ya. Oke, untuk pemeriksaan yang ketiga Bu, terkait dengan nervus yang 3, 4 dan juga 6 tadi, itu ada namanya akomodasi pupil. Jadi dilihat ya Bu, pupil Ibu pergerakannya seperti apa ya. Nih Ibu bisa lihat penlightnya ya. Oke. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus yang kelima atau trigeminus, di mana dia untuk menentukan otot rahang atau otot mengunyah ya. Ada dua tahapan, yaitu ada refleks motorik dan juga sensorik. Kalau misalkan refleks motorik itu nanti Ibu menggigitkan gigi Ibu sekuat mungkin, bisa ya. Nanti ini saya periksa ya Bu bagian motoriknya. Nah, di sini ada kontraksi nih Bu di otot muscularnya, dan juga di sini saya raba terjadi kontraksi juga karena Ibu menggigit rahang Ibu. Ini ada kontraksi juga nih Bu yang menahan di otot temporalis ya. Lalu untuk yang kedua yaitu terkait dengan refleks sensoriknya Bu, di sini ada namanya uji rangsangan, baik itu halus dan juga tusuk seperti itu ya. Nanti saya akan berikan refleks halusnya bagaimana, tapi Ibu nanti menutup mata ya Bu. Oke, silakan Ibu bisa menutup matanya. Nanti Ibu sebutkan ya, ini halus atau tusuk kayak gitu ya Bu ya. Apa Bu? Halus ya. Tusuk. Ya, halus. Tusuk. Ya. Halus. Halus. Tusuk. 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 Halus. 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 Tusuk. Tusuk. Oke, baik. Bagus ya Ibu ya, berarti ya. Untuk selanjutnya kita uji refleks dagu ya Bu. Ibu nanti membuka mulut ya. Ibu nanti membuka mulut. Setelah itu nanti saya akan reflekskan dengan menggunakan refleks hammer. Kayak gitu ya. Oke. Baik Ibu, silakan. Ibu buka mulutnya. Ya. Oke, baik Ibu. Refleks ya Bu ya. Oke, ini untuk nervus yang kelima yaitu trigeminus sudah selesai dan hasilnya baik ya. Oke, kita lanjut lagi ke nervus ketujuh ya. Nervus ketujuh itu adalah nervus facial Bu, atau wajah ya. Nanti juga ada dua refleksnya ya Bu ya, ada namanya refleks sensorik dan juga motorik. Nah, untuk yang pertama kita ke bagian motoriknya terlebih dahulu. Ibu bisa memejamkan mata Ibu ya, sekuat mungkin ya Bu ya. Nanti ini akan saya berikan suatu tekanan. Oke, baik Ibu ya, bagus ya. Untuk yang kedua adalah Ibu bisa mengangkat alis Ibu ke atas. Oh iya, untuk alisnya simetris ya Bu ya, tidak ada masalah.
Oke, untuk yang ketiga yaitu lipatan maseladial. Ya, lipatan maseladial tuh lipatan yang ada di wajah ibu. Ini saya lihat dia simetris ya Bu. Lalu untuk yang keempat yaitu ibu bisa mengkerutkan mulut ibu, ya. Lalu setelah itu seperti mencucu, ya, mencucu. Terus ibu bersiul. Oke, bagus. Ibu bisa mengembungkan mulut ibu, ya, mengembungkan mulut ibu. Oke, saya coba ya, trik saya. Oke, bagus ibu. Baik ibu, untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu nervus fasial ya Bu, nervus ketujuh, dimana untuk mengetahui refleks dari sensorik ya Bu ya. Nah, nanti tugasnya ibu adalah menjulurkan lidah ibu. Nah, setelah itu nanti saya akan berikan beberapa cairan. Ibu tebak ya, rasanya itu manis, pahit, asin, atau asam. Ya. Baik ibu, untuk selanjutnya tadi kan sudah saya cek yang satu cairan tadi ya. Ya, jadi saya akan cek bagian ya, bagus ibu ya. Baik, boleh dimasukkan. Baik ibu, untuk pemeriksaan fasialnya sudah selesai ya Bu, baik itu refleks motorik dan juga sensoriknya. Baik ibu, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus ke-8 atau vestibulocochlearis atau acticus. Itu adalah untuk menentukan keseimbangan tubuh dan juga sistem penginderaan ya, pengenderaannya, sistem pendengaran. Baik ibu, di sini ada 3 tes. Yang pertama ada tes Weber, tes Rina, dan juga Schwaber. Kalau misalkan tes Weber itu nanti saya akan ketukan berputalanya gitu, nanti saya akan letakkan di tengah dahi ibu atau di bagian hidung ibu gitu ya. Terus yang kedua adalah tes Rina. Kalau tes Rina itu nanti saya akan letakkan di tulang mastoideus gitu ya, di tulang mastoideus. Lalu saya letakkan juga di depan telinga ibu. Lalu untuk yang ketiga dia itu adalah swabah. Kalau misalkan swabah itu antara ibu dengan saya nanti pada saat darputala saya ketukan gitu ya Bu ya. Nanti kita dengarkan sampai dia suaranya menjelas seperti itu ya. Baik ibu, kita akan lakukan ya Bu ya pemeriksaan nervus vestibulocochlearis atau acticus. Terdengar keduanya Bu. Sekarang tes Rina ya Bu ya, saya akan lakukan di belakang ibu. Terdengar. Masih terdengar Bu? Ya. Oke, kita pemeriksaan ketiga ya Bu ya, tes swabah gitu antara ibu dengan saya. Terdengar? 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 Tidak? Ya. Ibu, jadi pemeriksaan nervus vestibulocochlearis atau acticus ini sudah selesai. Dari mulai sistem pendengaran ibu dan juga keseimbangan ibu bagus. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ke nervus yang ke-9 dan juga yang ke-10 ya Bu, glossopharyngeal dan juga valgus. Di mana dia ada 3 tahapannya Bu. Yang pertama nanti refleks menelan, yang kedua itu adalah refleks ovula itu bagian amandelnya ya Bu ya. Terus yang ketiga adalah refleks muntah kayak gitu ya. Untuk yang pertama kita refleks menelan dulu. Nah, Ibu punten, silakan diminum airnya. Saya mau melihat pergerakan. Maaf ya Bu ya. Ya, bagus ya. Berarti ibu refleks menelannya masih bagus ya, karena ada gerakan di bagian tenggorokan ibu, naik dan juga turunnya. Untuk yang kedua adalah ovula. Ibu boleh dijulurkan lidahnya. Ya, saya mau melihat amandelnya ya Bu ya. Ibu teriak, ah gitu. Ah, iya bagus ya.
Oke, untuk selanjutnya yaitu refleks muntah ya. Ibu boleh menjulurkan lidahnya Ibu. Ya. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu sudah bagus semua ya. Nggak ada masalah di nervus di bagian 9 dan juga 10-nya. Oke, baik Ibu, kita lanjut lagi ke bagian nervus aksesoris Ibu ya. Nervus aksesoris itu berhubungan dengan tengkuk ya, tengkuk bagian kanan dan juga kirinya ya. Nanti Ibu berikan suatu tahanan pada saat saya pada saat saya memegang bahu Ibu berikan tahanan ya sekuat mungkin pada saat Ibu naik terus Ibu ini ya. Oke, bagus Ibu, ada kontraksi ya, ada menahannya di bagian sini. Terus untuk yang kedua adalah Ibu bisa mengangkat bahu Ibu. Oke, silakan diangkat dulu. Saya mau melihat simetris atau tidak. Oke, baik ya Bu, simetris ya. Biasanya kalau misalkan orang dengan kondisi yang paralisis gitu, dia akan jatuh di salah satu bahunya seperti itu Bu. Jadi tidak simetris, tidak sama ya. Oke, untuk selanjutnya nervus ke-12 yaitu hipoglossus gitu ya Bu ya. Dimana dia fungsinya itu untuk mengetahui dari lidah si pasiennya tersebut kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, dia itu pemeriksaannya ada 2 gerakan ya. Yang pertama adalah Ibu buka mulut tapi lidahnya jangan menjulur keluar. Ya. Oke. Oke. Nih, Ibu normal ya, simetris. Kenapa saya bilang normal? Karena di sini lidahnya itu di bagian tengah. Biasanya orang dengan paralisis gitu ya, terjadi di bagian paralisis kiri gitu, nanti lidahnya akan jatuh ke bagian kanan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia paralisisnya di bagian kanan, itu akan jatuh di bagian kiri. Atau pada saat Ibu menjulurkan lidah, itu dia posisi bukan di tengah tapi di kanan dan juga kiri, tergantung dari paralisisnya kayak gitu ya. Untuk yang kedua adalah Ibu boleh buka mulutnya lagi tapi dijulurkan lidahnya. Oke, nah lidahnya simetris ya Bu, karena dia di bagian tengah. Kalau misalkan paralisis gitu ya, kalau misalkan dia paralisisnya di bagian kanan, dia akan di bagian kanan. Tapi kalau misalkan paralisisnya di bagian kiri, di bagian kiri. Tapi kalau misalkan yang tadi, yang pemeriksaan yang buka mulut lidahnya tidak mengeluar, itu paralisisnya kalau misalkan dia di bagian kanan paralisisnya, lidahnya ke bagian sebelah kiri. Jadi dia berbalik seperti itu. Sampai sini paham ya Bu? Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya lakukan pemeriksaan terkait dengan 12 syaraf kranial. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu kembali Bu? Sudah cukup. Alhamdulillah. Ya, semoga Ibu dalam keadaan sehat terus ya Bu ya. Baik, kalau misalkan seperti itu saya permisi dulu untuk keluar untuk mencuci tangan dan juga merapikan peralatan. Selamat siang Ibu. Siang. Karena tindakan pemeriksaan 12 syaraf kranial sudah selesai, di sini saya akan melakukan cuci tangan setelah melakukan tindakan. Sudah bersih. Baik, karena video saya sudah selesai terkait dengan pemeriksaan 12 syaraf kranial, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.